Pada video ini, kita akan menjelajahi proses perpanjangan kapal. Sebuah proses yang kompleks namun penting dalam industri perkapalan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang meliputi evaluasi, pemotongan, penyisipan, pengelasan, dan penyelesaian kapal yang diperpanjang. Proses memotong dan memperpanjang biasanya dilakukan ketika kapal perlu diperpanjang untuk meningkatkan kapasitas kargo atau meningkatkan kemampuan operasionalnya. Proses ini melibatkan pemotongan bagian tengah kapal dan menyisipkan bagian tambahan untuk memperpanjang kapal. Salah satu contoh kapal terbesar yang pernah mengalami proses memotong dan memperpanjang adalah kapal tanker supertanker milik perusahaan minyak Saudi Arabia, yaitu Knock Nevis, yang sebelumnya dikenal sebagai Seawise Giant atau Happy Giant. Kapal ini dianggap sebagai kapal tanker terbesar yang pernah ada. Pada awalnya, kapal ini dibangun pada tahun 1979 dengan panjang sekitar 458,46 meter dan kapasitas muatan sekitar 564.763 metrik ton. Namun pada tahun 1988, kapal ini mengalami kecelakaan dan rusak parah. Setelah direparasi, kapal tersebut menjalani proses pemotongan dan penyisipan untuk diperpanjang pada tahun 1991. Pada tanggal 14 April 1988, Seawise Giant terbakar di Teluk Hormuz saat sedang berlayar dengan muatan minyak mentah. Api yang melanda kapal tersebut berlangsung selama beberapa hari sebelum akhirnya bisa dipadamkan. Sebagian besar muatan minyak berhasil dievakuasi sebelum kapal terbakar untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar. Namun, akibat kebakaran yang meluas, kapal tersebut mengalami kerusakan yang signifikan dan tidak bisa lagi beroperasi dengan efisien. Setelah kejadian tersebut, kapal itu dipindahkan di dekat pesisir Oman dan kemudian disimpan selama beberapa tahun sebelum direparasi dan diperpanjang menjadi Knock Nevis. Pada tahap pertama pemotongan, kapal dipotong di bagian tengahnya menggunakan alat pemotong presisi seperti laser atau gergaji besar. Bagian tengah yang telah dipotong kemudian diangkat dari kapal. Dalam proses perpanjangan kapal, komponen sebelumnya di bagian tengah kapal harus dipotong untuk membuat ruang bagi penyisipan bagian tambahan. Bagian tengah kapal yang akan diperpanjang biasanya dipotong secara horizontal ataupun vertikal. Selain itu, dalam beberapa kasus, kerangka kapal juga harus dipreteli untuk memungkinkan penyisipan bagian tambahan dengan tepat. Kerangka yang ada dapat dimodifikasi atau diperkuat untuk mengakomodasi perpanjangan kapal. Tahap berikutnya adalah penyisipan bagian tambahan. Bagian tambahan kapal yang telah dibangun terpisah secara tepat, posisinya antara dua potongan kapal yang sudah dipotong. Pengangkutan dan penempatan yang hati-hati diperlukan dalam tahap ini. Setelah itu, dilakukan proses pengelasan untuk menghubungkan bagian tambahan dengan kapal yang ada. Spesialis pengelasan melakukan pengelasan yang kuat dan presisi untuk memastikan kekuatan struktural yang optimal. Penguatan struktural tambahan seperti pemasangan bingkai dan penyesuaian sistem dukungan juga dapat menjadi tantangan dalam proses perpanjangan kapal. Mengintegrasikan bagian tambahan dengan kerangka kapal yang ada secara efektif dan memastikan kekuatan dan stabilitas struktural yang memadai dapat menjadi tugas yang kompleks. Pada tahap ini juga dilakukan penguatan struktural tambahan seperti pemasangan bingkai dan penyesuaian sistem dukungan. Ketika melakukan perpanjangan kapal,
diperlukan penyesuaian pada koneksi dan sistem penggerak mesin. Misalnya, sistem propulsi, poros, dan baling-baling perlu diubah atau diperpanjang untuk sesuai dengan perpanjangan kapal. Penyesuaian ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kinerja yang optimal dan keselamatan operasional mesin. Perpanjangan kapal dapat mempengaruhi sistem mesin yang ada, seperti sistem bahan bakar, sistem pendingin, atau sistem listrik. Sistem ini mungkin perlu diintegrasikan dengan bagian tambahan yang baru untuk memastikan operasional yang mulus. Perpanjangan kapal dapat berdampak pada beban kerja mesin. Kapal yang diperpanjang mungkin memiliki kapasitas kargo yang lebih besar, yang berarti mesin harus mampu menghasilkan daya yang cukup untuk menggerakkan kapal yang lebih besar dan muatan yang lebih berat. Evaluasi dan penyesuaian kapasitas mesin serta perawatan yang tepat diperlukan untuk memastikan kinerja mesin yang optimal. Setelah proses pengelasan selesai, dilakukan penyelesaian sistem yang terkait dengan perpanjangan kapal. Hal ini termasuk pemasangan atau penyesuaian sistem listrik, sistem bahan bakar, sistem pendingin, sistem pemadam kebakaran, sistem komunikasi, dan sistem lainnya yang mungkin terpengaruh oleh perpanjangan kapal. Sistem-sistem ini harus diperiksa dan diuji untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Setelah semua pekerjaan selesai, dilakukan uji coba menyeluruh untuk memastikan bahwa kapal yang diperpanjang memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang diperlukan. Hal ini meliputi uji coba sistem, uji coba stabilitas, uji sistem pemadam kebakaran, dan uji lainnya sesuai dengan regulasi dan persyaratan yang berlaku. Setelah berhasil melewati uji coba, kapal dapat mendapatkan sertifikasi yang diperlukan sebelum dapat beroperasi secara resmi. Bagian-bagian tambahan kapal ini diperpanjang dengan panjang sekitar 180 meter. Kapal diperpanjang untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja operasionalnya. Setelah perpanjangan, kapal ini menjadi salah satu kapal tanker terbesar di dunia dengan panjang sekitar 458,45 meter dan kapasitas muatan sekitar 657.019 metrik ton. Namun, kapal ini telah mengalami beberapa perubahan kepemilikan dan pergantian nama selama bertahun-tahun. Setelah digunakan sebagai Knock Nevis untuk sementara waktu, kapal itu kemudian diubah namanya menjadi Happy Giant pada tahun 2004 dan menjadi Jahre Viking pada tahun 2006. Sayangnya, pada tahun 2010 kapal tersebut dihentikan operasinya dan dijual untuk dihancurkan. Sejak saat itu, kapal Seaways Giant atau Knock Nevis tidak lagi berlayar dan telah berakhir sebagai pecahan kapal atau bahan daur ulang. Dengan demikian, sejarah kapal ini mencakup perjalanan yang panjang dan mencolok, mulai dari kejadian kebakaran dan perpanjangan kapal hingga akhirnya dihentikan dan dibongkar. Kapal ini meninggalkan jejak dalam sejarah industri perkapalan sebagai salah satu kapal tanker terbesar yang pernah ada.